Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita dengan Kesit Handoyo, analis sepak bola. Bung Kesit, terima kasih masih bersama kami. Saya ajak Bung Kesit dan juga pemirsa, mari kita lihat ada tim kami sudah menyiapkan grafis berikut ini, pemirsa. Ya, ini klasemen akhir fase grup Piala Asia U17 2025 di mana Indonesia saat ini berada di peringkat pertama. Kita sudah lolos menyingkirkan Vietnam dan Thailand yang berada berurut-urut di bawah kita. Mereka ada di grup B dan juga di grup A. Semua hasilnya tersingkir. Karena seperti kata Bung Kesit, kita adalah timnas spesial. Kalau spesial berarti istimewa, pakai telur, harganya lebih mahal. Dan itulah sebabnya judul kita, Bung Kesit, Garuda Muda Gendong Asia Tenggara. Karena negara-negara lain di Asia Tenggara sudah tersingkir, cuma Indonesia. Bung Kesit, optimisme tetapi analisa profesional Anda seperti apa melihat masa depan timnas kita? Ya, saya pikir untuk tim U17 Indonesia pada saat ini ya, setidaknya bisa mempertahankan catatan untuk bisa tampil di Piala Dunia U17 ya. Tahun 2023 karena tuan rumah Indonesia untuk pertama kalinya bisa tampil di Indonesia ketika itu, dan walaupun Indonesia tidak bisa bersaing lebih jauh, tapi paling tidak itu menjadi awal yang bagus bagi Indonesia untuk terus menjadikan Piala Dunia U17 ini sebagai salah satu target. Dan sekarang untuk pertama kalinya Indonesia berhasil lolos melalui babak kualifikasi ya. Saya pikir ini satu catatan yang perlu mendapatkan apresiasi. Menjadi lebih berharga, menjadi lebih bergengsi karena Indonesia melewati seluruh pertandingan di grup C dengan kemenangan. Ini kan juga tidak terduga sebelumnya. Jujur saja ketika menghadapi Korea Selatan, di atas kertas Indonesia akan sulit ya. Tapi ternyata Indonesia justru mampu memenangkan pertandingan berat menghadapi Korea Selatan. Menghadapi Yaman, walaupun Indonesia diprediksikan bakal bisa memenangkan pertandingan tersebut, tapi mungkin skornya tipis-tipis aja ketika itu. Saya juga tidak menduga ternyata Indonesia bisa memenangkan dengan skor 4-1. Ya, Afghanistan, Indonesia justru dengan kekuatan, ya saya bilang dengan kekuatan pemain-pemain yang biasa ada di bangku cadangan, tapi faktanya Indonesia bisa memenangkan 2-0. Saya pikir ini awal yang sangat bagus, artinya bahwa satu hal yang menurut saya harus menjadi perhatian adalah bagaimana kemudian menyiapkan tim ini sebaik mungkin ya. Karena masih ada waktu 7 bulan. Masih ada kesempatan bagi pelatih Nova Arianto untuk melakukan ya katakanlah seleksi, mencari talenta-talenta baru. Karena kan tidak semua pemain kemudian nanti akan bisa tampil di Qatar di bulan November. Ada yang usianya mungkin sudah melebihi 17 tahun. Dan saya pikir ini kesempatan bagi pemain-pemain muda Indonesia lainnya untuk bisa menunjukkan kapasitasnya bahwa mereka bisa masuk dalam jajaran tim U17 untuk skuad Indonesia di Piala Dunia. Ya, Bung Kesit, coba kita analisa anggota negara lain ASEAN yang sudah tersingkir, Vietnam dan Thailand. Vietnam dulu deh, kalau kita compare dengan keberadaan timnas Garuda Muda kita, seperti apa? Iya, Vietnam saya pikir dalam pertandingan di mana mereka berada satu grup dengan Jepang ya. Mereka memang mendapatkan sebuah persaingan yang menurut saya sangat ketat di sana begitu ya. Tapi di sisi lain Vietnam sebenarnya sempat memberikan harapan ya di pertandingan terakhir, tapi pada faktanya ya mereka harus menyerah gitu. Dan kalau dibandingkan dengan Thailand, Vietnam memiliki catatan yang lebih bagus. Mereka tidak pernah terkalahkan loh. 3 kali tampil, 3 kali seri. Berbeda dengan Thailand yang harus tersingkir karena menderita 3 kekalahan. Bahkan dalam 2 pertandingan awal mereka sudah tersingkir karena bersaing dengan Saudi Arabia, Uzbekistan, China ya di grup A kan. Dan kalau kita mau bandingkan dengan catatan Vietnam dengan Thailand ya Vietnam masih lebih bagus gitu. Sayang di pertandingan terakhir Vietnam yang digadang-gadang akan bisa lolos ke babak perempat final ternyata kandas. Gitu. Situasinya kan berbeda dengan Indonesia. Indonesia 2 pertandingan sudah bisa langsung memastikan diri. Jadi enaknya kalau tim sudah mengantongi kemenangan dengan 2 kali meraih kemenangan, ini kan di pertandingan terakhir tinggal leha-leha gitu ya. Tidak harus bergantung pada hasil pertandingan tim lain, kemudian tidak ada beban, misalnya harus menang atau harus seri kalau ingin lolos. Nah, kalau kemarin kan Indonesia walaupun kalah pun dia akan tetap tampil sebagai juara grup. Jadi kalau mau kita bandingkan antara Indonesia, kemudian Vietnam, Thailand ya harus kita akui bahwa Indonesia sekarang jauh lebih perkasa begitu. Oke. Di Piala Asia ini ya, di Piala Asia ini. Ya, Thailand juga gitulah ya. Iya. Thailand justru saya melihat agak-agak di luar dugaan juga ya Thailand. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan memang
persepak bola Thailand pada saat ini sedang mengalami masa-masa suram barangkali ya. Karena federasinya mereka juga sedang menghadapi persoalan finansial. Iya, iya. Kemudian tim nasionalnya juga tampaknya juga masih apa namanya, ia masih mengalami stagnan di berbagai pertandingan yang mereka ikuti, termasuk juga tim-tim muda mereka. Ya, kalau soal masa suram itu kita sudah ada pengalaman lah ya di tanah air. Dan kayaknya Thailand harus banyak belajar dari PSSI soal itu. Bung Kesit, ini untuk Ya. yang berikutnya ini kan waktu lumayan masih panjang ya. Tapi kan harus ada fokus untuk pembinaan dan kepelatihan yang tadi disampaikan juga oleh Pak Zaki. Menurut Anda, kita lebih bagus itu fokus kepada soal strategi ya untuk laga berikutnya. Atau bagaimana pembinaan fisik dan mental pemain? Yang mana yang lebih penting, Bung? Ya, saya pikir dua-duanya penting ya. Kalau dihadapkan pada pilihan, apakah kemudian fokus untuk menyiapkan tim ini lebih bagus lagi untuk menghadapi Piala Dunia, atau fokus kepada pembinaan. Saya pikir dua-duanya harus dilakukan. Tim ini terpisah ya, artinya ketika kita bicara tim nasional untuk menghadapi event besar Piala Dunia, fokusnya ya harus betul-betul terjaga begitu. Bagaimana waktu yang ada 7 bulan ke depan ini harus dioptimalkan. Bagaimana kemudian persiapan tim ini harus lebih bagus lagi dibandingkan sebelumnya, sehingga pada saat nanti pentas Piala Dunia itu digelar di Qatar, karena kan lawan yang dihadapi pasti akan jauh lebih kuat, akan jauh lebih berat dibandingkan dengan Piala Asia yang sekarang masih berlangsung di Saudi Arabia. Ya, pertandingan di Piala Dunia akan berhadapan dengan tim-tim wakil dari Afrika, Amerika Latin, ya. Jadi saya pikir Indonesia harus lebih fokus dalam persiapan itu. Di sisi lain, pembinaan harus dilakukan, bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki kompetisi di berbagai jenjang usia. Ini nggak bisa tidak ya, ini nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu. Karena kalau nggak, kasihan pemain-pemain ini nanti dia stuck. Betul. Karena usianya 17 tahun. Ketika mereka tidak melakukan kompetisi, tidak berlaga di ajang kompetisi, kemampuan mereka lama-lama pasti akan menurun. Kita sudah banyak belajar lah, banyak pemain kita yang pemain-pemain muda kita berjaya di usia 17, 19, tapi ketika masuk di tim senior drop. Ya, jadi saya pikir tidak ada pilihan lain kecuali pembinaan harus segera difokuskan dengan memberikan wadah kompetisi untuk pemain-pemain di berbagai jenjang usia. Nah, ini menarik sekali statement Anda, Bung Kesit. Nah, kalau kita fokus atau targetnya kepada Piala Dunia, perlu program seperti apakah? Training center yang secara terfokus, kemudian semacam program modul dan program yang akademik gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Karena ini bukan soal ad hoc program, temporary gitu kan, harus jangka panjang. Targetnya Piala Dunia, gimana, Bung? Iya, kalau untungnya kan begini, ini adalah pemain-pemain yang usianya 17 tahun ya, under 17. Pemain-pemain yang sebenarnya juga punya kesempatan untuk bermain di kompetisi Liga 1 atau Liga 2. Karena klub-klub di Liga 1 Liga 2 kan punya kewajiban untuk menurunkan pemain-pemain muda, begitu ya. Tapi dalam situasi di mana Indonesia sekarang fokus, saya pikir nggak ada salahnya juga kalau pemain ini kemudian melakukan persiapan yang lebih intens lagi ya, melakukan berbagai persiapan, melakukan berbagai uji coba, karena waktunya cukup panjang, begitu ya. Jadi kalau mereka dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang, saya pikir ini hasilnya akan lebih bagus lah, diharapkan kan seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya ajang kompetisi itu adalah arena yang paling tepat untuk mereka mengasah kemampuan, mengasah ketajaman. Tapi apakah semua pemain-pemain yang ada di tim U17 sekarang ini adalah pemain-pemain yang selalu diturunkan di klub mereka di ajang Liga 1 atau Liga 2, kan kita belum tahu. Ya, mungkin ada 1, 2, 3 pemain yang memang menjadi pemain andalan, pemain utama yang selalu diturunkan sejak menit awal di Liga 1 atau Liga 2. Tapi yang lainnya apakah mendapatkan kesempatan yang sama? Jadi saya pikir dalam situasi di mana Indonesia sekarang mau berfokus menghadapi Piala Dunia U17 di Qatar bulan November, nggak ada salahnya juga mereka kemudian disesekan lebih panjang begitu. Ya, baik. Terakhir nih, sebelum kita berpisah, prediksi Anda di perempat final kita akan berhadapan dengan siapa nih? Ya, di grup D ini kan calon-calon lawan Indonesia masih bersaing ketat ya. Baru pada malam nanti mereka akan menentukan langkahnya siapa saja 2 tim yang akan menyusul ke babak perempat final. Ada Korea Utara yang saat ini memuncaki klasmen grup D, dan kesempatan Korea Utara sangat besar ya. Tapi masih ada juga Tajikistan yang juga punya peluang, termasuk juga Oman. Iran walaupun baru mengantongi poin 1 di peringkat keempat, mereka juga masih punya kesempatan gitu. Jadi memang di grup D ini sangat ketat. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan yang akan dimainkan pada malam hari nanti ya di grup D, sepertinya nih prediksi saya
antara Korea Utara dengan Tajikistan. Korea Utara atau Tajikistan. Oke, kita tunggu tanggal mainnya. Bung Kesit Handoyo, analis sepak bola. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa lagi. Salam olahraga. Oke, Doni. Siap. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog di paruh pertama. Jangan kemana-mana, karena kami masih akan kembali tentunya setelah azan maghrib yang berkumandang untuk Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami.